Beragam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyokong dalam suasana bulan Ramadan juga ditakdirkan bahwa di majelis diuji sampai berkah ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Selawat salam mugi kepada Jumadan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepada syafaat beliau amin. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi beliau bihi asrari darajat min al-Qur'an. Surah Al-Baqarah 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum tuhanu burhanahum in kuntum shadiqin. Wa qalu lan mengucap sapa Yahud lan Nasara la yadkhulul orang bakal manjing jannata ing dalam swarga sapa illa man kana sapa ilaman anil karena kalau orang sokoman itu hudan Yahudi orang Nasara. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Tilka amaniyuhum tilka taimun dukhulul jannah anggapan iku amaniyuhum pira-pira lamunan angan-angan kosong yang tidak nasab. Jadi itu hanya lamunan belaka, artinya terlalu fanatik kalau di golongan ini zaman Kanjeng Nabi itu klaim untuk bahwa surga itu miliknya orang Yahudi. Semua Nasrani juga surga itu miliknya orang Nasrani yang orang Islam kelas. Zaman semua atau saat ini semacam itu banyak. Artinya terlalu fanatik menjadi satu golongan sehingga menganggap bahwa beliau ini tidak punya bagian. Adalah ayat saja yang ini wahum yaslunal kita di sama-sama orang Yahudi pun gitu. Golongan yang juga itu mengklaim bahwa satu kebenaran itu hanya miliknya. Senior itu salah. Ini kan Quran tidak membenarkan, itu hanya angan-angan kosong. Jadi tilka amaniyuhum, tilka kota yang menggunakan dan seperti ku amaniyuhum lamunan atau angan-angan kosong mereka. Kul jauh, kul ucap Rasulullah Muhammad. Atu burhanakum kuntum shadiqin. Atu akamono sira kabeh burhanakum ing dalil sira kabeh. Ing kuntum lamun ono sira kabeh iku shadiqin padha temen sira kabeh. Ya Muhammad itu takonon orang yang mengklaim bahwa surga itu hanya miliknya itu tanya. Jadi apa kok iso? Wala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Quran hadir memberi jawaban, Islam memberi jawaban tentang klaimnya orang Yahudi, anggapan orang Yahudi sing duwe swarga ya Yahudi, anggapan orang Nasrani sing duwe swarga ya wong Nasrani. Bala man aslama wajhahu lillah, man utai sapa iku aslama Islam sapa man, masra'ati sapa man wajhahu ing jiwane man adil man lillah Allah wa huwa muhsin wa huwa utai man iku muhsinun wong kang agawe bagus, wong kang agawe becik. Falahu monggo utawi falahu monggo iku keturunan
ajruhu utawi ganjaran iman inda rabbihi kuwe pengiran. Jadi Quran hadir menjawab surga neraka itu bukan karena fanatisme satu golongan. Apa Yahudi pada zamannya mereka yang mempunyai kitab juga layak untuk rokok, layak untuk surga. Nasrani umat Nabi Isa pada zamannya ketika mereka nopo iman ini juga berhak untuk surga. Makanya Islam hadir yang benar, tidak seluruhnya apa yang dianggap itu benar, bahwa surga milik satu kelompok golongan itu pas. Man aslama, tapi ukurannya Islam itu adalah man aslama wajhah lillah. Barang siapa Islam pasrah total kepada Allah, memasrahkan jiwanya kepada Allah, ikhlas di dalam beragama ini kepada Allah, bahwa muslim dan mereka muslim melakukan segala syariatnya perintah Gusti Allah dilakoni. Nah, ini yang layak. Jadi ukuran ini tergantung kepada amal sebelum, kepada ikhlas milik Gusti Allah itu sebelum. Jadi siji aslama wajhulillah itu kan dia Islam dan menyerahkan jiwanya kepada Allah. Di dalam melakukan satu ibadah, melakukan satu perbuatan itu tidak ada tujuan lain kecuali krono Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya bakal ikhlas. Betul peduli ini golongan ini, golongan A, golongan B. Tapi pokok ikhlas tenan lakoni agama, ikhlas tenan lakoni ini. Karena itu layak untuk mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Iya, fanatik boleh, tapi kalau terlalu fanatik sampai menganggap orang lain itu jelas orang benar, ini sih bukan Allah, bukan lewat. Akhirnya muncul penyakit sing namanya takabur. Jadi aslama wajhahillah. Ini bahasanya Allah ikhlas, menyerahkan jiwanya, menyerahkan dirinya, ibadahnya semua hanya karena Allah. Terus wawa muslim, dia selalu menjaga kisah dua dari kata asana yuslimu bisa. Asana yuslimu bisa. Ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu ukuran keikhlasan dan sambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain amal itu ikhlas, terus ngamal itu bisa nyambung kepada Allah. Jadi dua-duanya ini baru layak untuk balasannya Allah Subhanahu wa taala. Orang peduli anaknya sopo, orang peduli kelompoknya sopo, orang peduli grupnya sopo, pokoknya ikhlas. Nah ini ngurusin Allah. Selayak baru ajulu inna rabbih, selayak untuk dapat balasannya Allah. Jadi muslim itu ahsan ihsan man iku butuh baga ka'annaka taro wong sing nyembah Gusti Allah, baik itu sholat, itu puasa, ibadah melalui penggawean, melalui aktivitas yang lain, itu koyo-koyo Allah itu selalu hadir di dalam segala ibadah. Allah selalu hadir di dalam setiap perbuatan. Jadi sampai kategori muslim. Quran itu sering mengatakan bahwa muslimun, bahwa innahu kana qabla dzalika muslimin. Itu sifat-sifat itu sudah dimiliki. Sifat so ibadah langsung iso konek, nyampe-nyampe iso sambung kali Gusti Allah, minimal sadar kalau diawasi Allah bahwa muslim. Ini siji ikhlas, lurus sambung hatimu, sambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubud rabbaka ka'annaka tarahu ngibadahu. Ibadah itu kan lek wayah salat ya Allah salat. Ibadah wayah nang digawe
itu ada segala sesuatu asal niatnya pas, hati disambungnya itu yang dinilai ibadah. Ini ada, makanya ihsan itu sifat, kemudian muhsinin itu orang. Jadi orang yang kedunungan sifat itu berarti muhsin, haji muhsin. Jadi muhsin, jadi orang yang kedunungan sifat itu artinya gampang hadir, gampang merasa, selalu diayomi, selalu dinombori kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa muhsin. Jadi wangel. Nanti kalau akan di surat Al-Ahqaf, innahum kanu qabla dzalika muslimin. Surga itu disiapkan untuk orang sing takwa. Sing takwa itu sinten, innahum kanu qabla dzalika muslimin. Bahwa mereka ketika hidup di dunia niku muslimin niku ya perintah Gusti Allah dilakoni. Allah selalu hadir di dalam setiap hidupnya. Innahum kanu qabla dzalika muslimin. Nah niku enek lakoni. Siji innahum kanu qalilun minal laili ma yahjaun. Innahum qalilun minal laili ma yahjaun. Siji lagi bukan mulai. Kamu qalilun minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali ketika malam itu artinya sebagian waktu malam itu kadang digunakan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil ashari yastaghfirun. Terus ketika waktu sahur niku memperbanyak istighfar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Di dalam hartanya niki ada hak orang lain. Sakil siji wong sing jaluk-jaluk, loro makhluk. Wong itu pancen ora duwe tenan, terus kewetu ngomong jaluk. Niku bahasane sakil. Wong ora duwe apa-apa terus jaluk itu wong liya niku napa? Sakil. Bahasane Quran sakil. Dan niku layak untuk dibeli. Tapi lek sakil dhewe penggawean jane kok oke saiki wong wis yo oke. Niku lek saja ada indikasi semacam itu ya cara rati kaya apa. Inna lisa'il. Jadi sa'il itu orang duwe apa tinggi urip itu kemudian waktu untuk meminta orang lain. Ada al-mahrum. Al-mahrum itu podo yang ikan boten gadah napa-napa tapi apa jaluk itu ora iso ngomong. Ora iso ngomong, ora iso metu. Iki al-mahrum. Jadi ku telung lakon ini siji biasa mulai bunyi, tapi mulai bunyi baca, mulai bunyi nyangkruk apa ya podo. Jadi mulai bunyi apa? Ya baca. Qalilun minal laili ma yahjaun. Kabeh-kabeh istighfar ketika di waktu sahur itu ya jam-jam 3 orang sahur ini ngatakan tadi baca itu istighfar. Dulu terdapat kalian kalau kalian makan top dari makan setelah sahur menjadi syukur tadi itu. Jadi ibadah yang ringan-ringan paling apa ini ibadah cara Quran ashari yastaghfirun. Nyata-nyatanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mulai busuk sampai kurangnya ternyata kata kurang. Terus lakon sing nomor 2 Wafi amwalihim ada kesadaran dan bondo ikuti iman punya ada haknya orang yang meminta kita dan memberi makhluk. Boten jendela. Kalau melakukan ini adalah satu sifat yang dimiliki muslimin muslimlah. Nah, kalau lakon telu ini istilah lain di ayat selanjutnya ini dijawabnya wafil ardi ayatul lil mu'minin. Di bumi seisinya ini merupakan ayat kuwabeh tondo-tondo Gusti Allah kangge wong-wong sing yakin.
hatinya akan dibuka oleh Allah, iso ngrasakne nyawang apa wae, iso teko menyang Allah Subhanahu wa taala. Oleh biasa lagi istighfar kan. Terus hati dengan wong yo gampang nyawang apa niku ora teko barang kok. Nek dhewe nyawang wong ayu kan yo ayu itu. Ora teko kok ning Gusti Allah. Nyawang barang apik kan yo teko barange iku ora teko kok ngene napa. Gusti Allah. Padahal semua disiapkan sesuatu yang ada di depan mata kalau panjenengan ini bisa dadi dalil nekake napa iki arti gini Allah Subhanahu wa taala niku sing diwastani makrifat. Nyawang bareng ya Allah Subhanahu wa taala. Nyawang Allah ya ini soal pasti. Belas to itu. Jadi nyawang barang bener astagfirullah. Tapi sesuatu sehingga mengalir sendiri. Hati itu dibuka oleh Allah. Lek bahasa hikamnya itu kaifa yusyriku qalbi. Bagaimana mungkin hati ini mampu bersinar, mampu bercahaya. Wasuwarul aqwani muntabi'atun fi. Wasuwarul aqwan padahal bayang-bayangi aqwan ini barang dunia saiki ini. Yo bangsa ayu, bangsa duwe, bangsa mobil, bangsa keruwetan dunia niki cek menutupi cermin hati. Hati niku kaya kaca bening. Kaya kaca bening. Kaca bening niku lek ora enek gambare blas niku akan memantulkan apa? Sinar. Lah iya. Hati niku kaya kaca bening. Lek ora enek gambare blas itu iso mantulne sinar. Tapi kalau hati niku dipenuhi gambar, hati nek dhewe kan iso nyawang gambar elek bojo apa masa apa. Ora terawan iki sing tak nganu apa. Nanti ini setiap hari dipenuhi dengan gambaran-gambaran ngoten iki. Lagi dong. Nah, sehingga cahaya sing dikirim Gusti Allah kira iso mantul dan saged napa. Balik nyawang barang ya penting di sini ya barang. Jadi ini bahasanya itu adalah kaifa yusyriku qalbun wa suwalul akbar min tabi'atin. Mana mungkin hati bisa percaya kalau bayang-bayang cerminnya itu masih dipenuhi dengan gambar-gambar itu. Makanya itu ya perjalanannya ya harus itu. Jadi sering mulai dunia ibadah, kali istighfar sing rokok sing oke, tapi perlu yang khusus biro gede membiasakan untuk memberi kepada orang lain. Lakon itu bukan gampang, kita gampang tapi bukan apa, gampang. Tapi biasanya lah sudah terbiasa mulai minggu rakitan rokokan, minggu di sholat, malah Ramadan kan pendek nih. Jadi sahur, gue jadi kemarin sahur ada sempat di sholat obat rokokan, sholat hajat, rokokan. Ini sholat nopo tasbih. Yang penting lek sholat taubat niku. Sholat taubat niku sebelum minimal sholat rakaat. Jadi sebab usul sholat taubat rakaat Allah Akbar. Yes. Tinggi rezeki dosa-dosa sing ora krasa, dosa-dosa sing nopo pangkat nempel iki. Dadi lakon-lakon ngoten niku Quran niku urut. Dadi munasabah ayat ayat itu tertentu di tahun terus ya. Siji suatu yang takwa. Takwa itu musim ini sopo lakon telu. Lek lakon telu niki wis dilakoni ayat selanjutnya wa fil ardi ayatul mungkin. Dituntutne iso mengambil itibar barang-barang sing ketara, iso dadekne keyakinan dene Allah Subhanahu wa taala. Ayat iki kita tetap awak mobil nyawang nopo, uang juga ketara nopo, uang Gusti Allah belum nampak nopo. Maka dari hatinya cekno, hatinya cekno, dia perlu di nopo ini, diresinya. Ini ada 4, kaifa yusyriku wa kaifa iya iso teko ning Gusti Allah jadi taleni karo macam-macam. Ya Allah. Jadi lek ayat ini bala selama bahwa klaim satu kebenaran adalah milik seseorang, milik kelompok tertentu, bahwa sing liya
salah kabeh ora bener niku nopo niku ndak bener. Sebuah dhewe NU yo boleh kita fanatik jadi wong NU. Muhammad dia fanatik. Tapi kalau terlalu fanatik sehingga nganggep dia salah kabeh. Ora enak bener iki sing boten ono. Bablasen. Nah iki Quran gambare wong Yahudi swarga nek aku. Wong Nasrani swarga nopo? Aku di bawah ya semua kita padahal kita itu bodoh kalau di Allah kita. Walau khaufun alaihim walau yazanun walau khaufun la rahmatihim maut. Artinya orang kalau sudah aslama wajah lillah, sudah memasrahkan dirinya kepada Gusti Allah, terus nopo-nopo sing dilakoni itu ikhlas, muslim ikhlas kepada Allah. Ganjaran wis jelas ora kita komen. Tapi Allah memberi sebuah keistimewaan la khaufun alaihim. Tidak akan ada khauf alaihim. Khauf itu takut atas sesuatu yang belum terjadi. Ini dia anak papat wis tuwek sepiye itu. Nah niku kan khauf niku. Tapi lagi yakin karo Gusti Allah wis ora cawe kuwi lah. Saiki aku yo tuwek iki yo napa iki untuk kekali langit. Orang itu selalu dibayangi karena dia ya Allah menyelesaikan kiamat di sebentar kabeh. So anaknya dia belum berkorban itu. Usulah itu kau. Tapi lagi semantep. Itu Gusti Allah lah. Yang Gusti Allah berarti aku. Lahir berarti sama nopo urip bakal nopo. Bakal walau nyahzan terus Khazan itu susah itu perkara sing wis kliwat sing ora kena dinomo dicekel niki susah walau yazan penyakit loro iki harus mengganggu kita nek barang wis kewangan kuwi bakal susah jadi dicoba barang sing wis kejadian itu susah ora ilang itu khazan terus wedi karo barang sing derek dinomo lakon iki ketika sing nambah yo wis pokoke ikhlas ibadah nyapa-nyapa dilakoni karo Allah baline pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala yahudu laysa bil nasara ala syai' wa qala bil nasara laysa bil yahudi ala syai'. Ayat ini tentang klaim-klaim satu kelompok yang merasa paling nomor. Nah, yang lain itu salah kelas. Ya kan di Quran ukuran baiknya orang itu bukan krono itu tapi keikhlasan yang Allah Subhanahu wa taala. Korban akan berkait ngatur ulang hati belum panjenengan sing kuat sing peteng-peteng ini kumpul ya padane titik-titik padane ibadah yang dilarang yang enteng nyawa nopo yang gampang simpenan apa astagfirullah iki Ramadan iki dibersihi mungkin baru Ramadan nopo yang dibakar terus ya Allah al-Fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa amanu ya rabbana Allahumma taqabbal wa ghfir thawab jami'il al-a'mal bi al-syuhra bi al-majnun hadiatan wasila wa rahmatan nazila barakatan kamila ala
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.